pengurangan seperti alat tukar sebagai unit hitung dan sebagai penyimpan nilai. Namun, uang juga memiliki banyak bentuk. Pitt mendefinisikan dan menghitung beberapa ukuran jumlah uang beredar yang berbeda. Ukuran standarnya adalah basis moneter M1 dan M2. Basis moneter didefinisikan sebagai mata uang yang beredar ditambah saldo cadangan yang disimpan oleh bank di rekening mereka. Tren pembayaran non-tunai. Sejak tahun 2001, Federal Reserve System secara berkala meninjau aktivitas pembayaran non-tunai di Amerika Serikat. Laporan ke-6 dan terbaru dirilis pada bulan Desember 2016. Survei tersebut menemukan bahwa kartu kredit dan debit menunjukkan pertumbuhan substansi dalam jumlah pembelian. Namun, nilai rata-rata setiap pembelian mengalami penurunan. Pembayaran melalui cek telah menurun meskipun tingkat penurunannya melambat. Plumping sistem keuangan. Cara kerja kartu kredit, pengguna harus membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu tertentu atau membayar bunga atas saldo yang belum dibayar. Suku bunga yang dibebankan pada saldo kartu kredit seringkali merupakan suku bunga tinggi yang dihadapi konsumen. Jika konsumen secara konsisten melunasi saldo dalam periode laporan bulanan, kartu kredit merupakan pinjaman tanpa bunga. Pipa Sistem Keuangan ACH. ACH adalah jaringan elektronik untuk memproses transaksi keuangan antar lembaga penyimpanan yang berpartisipasi. Baiklah, materi selanjutnya ini cara kerja jaringan ACH dan sistem pembayaran ACH. Pengirim asal baik perorangan, perusahaan, atau entitas menggunakan sistem ACH untuk transaksi keuangan. Lembaga keuangan menyimpan asal atau ODFI secara elektronik mentransfer entry ACH ke pengirim asal, yang kemudian mentransfer dana ke lembaga keuangan penerima atau RDFI. Dan ACH, pada bulan September 2016, ACH meningkatkan frekuensi batch transaksi menjadi 2 dan 3 hari per minggu, sehingga memungkinkan pemrosesan lebih cepat untuk banyak transaksi. Namun, biaya yang tinggi dan kurangnya manfaat bagi pengguna membuat layanan ACH tidak menguntungkan. Lalu keterbatasan dari ACH Bank dapat menyediakan transaksi cepat, tetapi transaksi harus dilakukan pada waktu tertentu. Transaksi real time mungkin memerlukan waktu lebih lama daripada transaksi batch yang memengaruhi KYC, AML, dan proses lainnya. Bank mungkin mengenakan biaya untuk transfer non-residen dan memerlukan dokumentasi tambahan. Transaksi harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya transaksi tertentu untuk setiap transaksi. Lalu ada aplikasi vintage, yakni mata uang digital atau kripto yang paling terbesar, yakni blockchain. Pengguna Bitcoin memperoleh dompet Bitcoin dan membeli Bitcoin secara daring. Pengguna kemudian dapat melakukan pembayaran dari dompet mereka ke dompet seseorang yang menerima Bitcoin. Transaksi dikonfirmasi dalam buku besar publik bersama atau blockchain. Transaksi dikonfirmasi pada blockchain publik dengan 2 kunci dan dicatat. Blockchain publik memiliki kunci publik, sedangkan blockchain private itu digunakan untuk transaksi. Setiap kunci diverifikasi menggunakan simul dalam blockchain, sebuah operator komputer independen. Alasan penggunaan Bitcoin ini yaitu cepat, biaya yang murah, pemerintah pusat tidak dapat mencabutnya, tidak ada penipuan dengan pembelian dana, informasi pribadi tidak mudah diakses, tidak bersifat inflasi, dan kuasa penuh milik pengguna Bitcoin. Namun kekurangannya ini, pengguna dapat saja menyalahgunakan dengan membeli obat-obatan terlarang dan senjata ataupun jenis pembelian ilegal lainnya melalui web gelap. Lalu ada masalah keamanan pada Mt. Gox, yakni bursa Bitcoin terbesar di Tokyo, di mana sebesar $450 juta Bitcoin dicuri dari akun pelanggan. Lalu bagaimana Bitcoin di Tiongkok? Bitcoin adalah mata uang kripto yang populer karena anonimitasnya dan kemampuannya untuk mentransfer uang tanpa kendali. Pada bulan September 2017, Tiongkok meningkatkan nilai tukar resmi Bitcoin sebesar 25%, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi para investor. Seiring dengan meningkatnya ukuran pasar, Tiongkok, negara lain juga meningkatkan partisipasi mereka dengan Amerika Serikat, meningkat dari 5% menjadi 25%. Lalu bagaimana Bitcoin di Venezuela? Perekonomian Venezuela berjuang untuk pulih dari tingginya harga pertambangan pada tahun 2017 yang menyebabkan kenaikan inflasi Bolivar sebesar 800% pada tahun 2016. Adopsi Bitcoin memungkinkan warga Venezuela untuk membeli token Amazon yang memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang seperti makanan, namun konsumsi energi masih belum tersentuh.
Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya adalah Bank Inggris, yang mana biaya pemrosesan mata uang digital lebih murah menjadi tanggung jawab para bank sentral, yang mana penelitian Bank of England menunjukkan bahwa bank sentral yang menerbitkan mata uang digital dapat mengurangi biaya perekonomian secara signifikan dengan memproses transaksi langsung antar konsumen bisnis tanpa memerlukan langkah-langkah dalam buku besar perbankan. Selanjutnya ada penawaran koin perdana, yang mana ICO memberikan hak kepada investor atau atas keluarnya proyek, namun juga memiliki resiko dan regulasi yang ketat seperti yang ditetapkan oleh SEC US dan Bank Rakyat Tiongkok. Selanjutnya ada blockchain, yang mana suatu bentuk teknologi buku besar yang terdistribusi, di mana blockchain adalah jenis buku besar terdistribusi, namun tidak semua buku besar terdistribusi memiliki semua fitur blockchain. Blockchain mengacu pada teknologi yang mendukung penyimpanan informasi terdesentralisasi dan terdistribusi yang tidak bergantung pada entitas tertentu untuk diverifikasi. Selanjutnya adalah BIS atau teknologi buku besar digital, yang mana DLT masih dalam tahap percontohan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan ketahanan dan kesesuaian yang memadai untuk menentukan skala luas. Beberapa area di pekerjaan masih diperlukan dalam aplikasi blockchain seperti kecepatan, kapasitas, totalisasi kebutuhan seperti KYL dan AML, fleksibilitas untuk mengelola struktur aset yang luas, perizinan, dan keamanan. Selanjutnya adalah penerapan teknologi blockchain R3, yang mana R3 didirikan pada tahun 2014 dan mengorganisir konsorsium 75 lembaga keuangan besar untuk mengembangkan teknologi blockchain. Tujuannya untuk mengutamakan transformasi perdagangan, pelaporan, dan interaksi antar lembaga keuangan. R3 berperan sebagai pemimpin aktif pengembangan teknologi blockchain terhadap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri keuangan. Baiklah, selanjutnya itu perwalian penyimpanan dan perusahaan clearing. Depository Trust and Clearing Corporation atau yang dikenal sebagai DTCC berperan sebagai pusat penyimpanan dan clearing untuk banyak perdagangan derivatif keuangan yang ditransaksikan oleh bank dealer terbesar. DTCC ini berusaha untuk tetap relevan dengan mengintegrasikan efisiensi dan keamanan dalam proses clearing dan penyimpanan data mereka. Selanjutnya, kepemilikan aset digital atau Digital Asset Holdings (DAH) didirikan pada tahun 2014 oleh eksekutif berpengalaman dari Wall Street. DAH berperan sebagai pemimpin dalam pengembangan teknologi blockchain untuk industri keuangan dengan fokus pada integrasi dan interoperabilitas dengan lembaga keuangan besar. Selanjutnya itu ada Bursa Perdagangan Chicago. Pada bulan November 2016, Chicago Mercantile Exchange atau CME dan Royal Mint Inggris mengumumkan rencana untuk menawarkan perdagangan emas digital pada tahun 2017 yang disebut dengan Royal Mint Gold atau RMG. CME akan mengembangkan dan mengoperasikan platform perdagangan RMG yang akan diterbitkan sebagai catatan digital emas batangan yang disimpan di Royal Mint. Perdagangan RMG akan didasarkan pada teknologi blockchain. Selanjutnya ada Ripple. Ripple didirikan pada tahun 2012 dan mengembangkan jaringan pembayaran, pertukaran, serta mata uang kripto. Pada tahun 2015, mereka didenda sebesar $700.000 karena pelanggaran pencucian uang terhadap undang-undang kerahasiaan bank. Pada bulan Februari 2017, Bank Nasional Abu Dhabi mengumumkan keberhasilan uji coba sistem transfer pembayaran instan Ripple yang menjanjikan peningkatan signifikan kecepatan transaksi keuangan bank. Selanjutnya ada pembayaran. Beberapa aplikasi fintech yang paling inovatif dan sukses dalam bidang pembayaran adalah dompet seluler. Dompet seluler ini tuh merupakan aplikasi digital yang mewakili kartu kredit, contohnya seperti PayPal, terus Apple Pay, terus Android Pay dan Samsung Pay seperti itu. Terus kedua ada pembayaran seluler P2P, lalu ada tempat penjualan dan memonetisasi data. Aplikasi-aplikasi fintech ini telah meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses pembayaran, serta memberikan wawasan yang lebih baik tentang pola belanja konsumen. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Yang ketujuh yaitu ada Adyen. Adyen ini menyediakan layanan pembayaran untuk lebih dari 5.000 bisnis. Perusahaan ini memproses pembayaran lebih dari 50 miliar dolar dan mendukung pembelian melalui kartu kredit, dompet seluler, dan metode pembayaran lokal. Adyen ini juga menyediakan terminal titik penjualan seluler untuk pembayaran di dalam toko tanpa perlu mengantri. Selain itu, Adyen menawarkan solusi analisis data pelanggan untuk mencegah penipuan dan memahami lebih lanjut preferensi pembelian pelanggan. Yang kedelapan yaitu ada Apple Pay. Apple Pay ini adalah layanan pembayaran dan dompet seluler yang kompatibel dengan iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Pembayaran dilakukan dengan mendekatkan perangkat ke sistem POS dan autentikasi dengan sidik jari ataupun tap 2 kali. Nah, informasi kartu kredit itu tidak disertakan, melainkan nomor rekening, perangkat, dan kode dinamis. Kesembilan yaitu ada Square. Square ini menawarkan pembaca kartu kredit keluar yang memudahkan pengecer kecil dan menengah itu menerima pembayaran dengan menggesekkan kartu strip magnetik, kartu chip, atau tag NFC. NFC itu atau komunikasi jarak dekat memungkinkan komunikasi antara ponsel dan terminal pembayaran. Yang ke-10 yaitu ada Stripe. Stripe ini membangun rangkaian produk perangkat lunak untuk mengorganisasikan situs web dan aplikasi sehingga perusahaan e-commerce baru dapat mengakses layanan pembayaran dan berfungsi dalam hitungan menit. Produk mereka digunakan dalam layanan langganan, pasar on-demand, toko e-commerce, dan platform crowdfunding. Nah, para pendiri bersaudara Coloson ini menyadari bahwa dunia mobil yang berkembang memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi. Namun, pembayaran untuk pekerjaan tersebut dijalankan melalui sistem yang kuno. 11 yaitu ada Venmo. Venmo ini diciptakan tahun 2009. Memungkinkan teman Facebook itu mengirim dan menerima uang via kartu debit, kartu kredit, atau rekening bank yang terhubung. PayPal yang merupakan induk dari Venmo ini mengharapkan bisa memanfaatkan data pembayaran dan informasi sosial. Nah, keberhasilan Venmo ini membuat bank-bank itu meluncurkan pesaing yang bernama Zelle. 12 yaitu ada Zelle. Pada 2017, konsorsium 30 bank itu meluncurkan Zelle sebagai pesaing dari Venmo. Seperti Venmo, pelanggan Zelle ini hanya perlu tahu nomor telepon penerima untuk mengirim dana. Layanan ini awalnya tersedia di aplikasi bank. Dengan aplikasi Zelle tersendiri di masa depan akan tersedia bagi 86 juta pelanggan perbankan online di Amerika Serikat untuk mentransfer dana dalam hitungan menit. Selanjutnya yang ke-13 yaitu ada Zoop. Zoop ini adalah platform pembayaran mobil yang memungkinkan individu dan bisnis itu memproses pembayaran elektronik secara remote. Zoop ini menyediakan alat pengembang untuk integrasi yang mudah dan websitenya menjanjikan proses pendaftarannya mudah tanpa birokrasi bank. Yang terakhir yaitu ada Alipay. Alipay ini yang merupakan anak perusahaan Ant Financial di Cina mampu memproses 200.000 transaksi per detiknya. Alipay juga menawarkan solusi pembayaran lengkap untuk in-store online dan mobile. Alipay ini masih mendominasi pasar pembayaran mobil di Cina dengan 54% pangsa pasar pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu chapter keempat, yaitu ada lembaga finansial atau lembaga keuangan. Bank berkembang dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan berbagai produk. Agar tetap kompetitif, bank itu harus mengatasi masalah-masalah ekonomi utama. Sistem perbankan itu memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan kepada nasabah dengan sumber daya yang diperlukan. Namun, cara nasabah membayar kembali pinjaman, bagaimana kontrak dibuat, dan bagaimana transaksi dilakukan masih menjadi tantangan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, bank dan lembaga keuangan lainnya itu menerapkan intermediasi seperti fintech peer-to-peer yang menawarkan solusi yang lebih efisien. Dari selanjutnya yaitu ada asimetri informasi, bahaya moral, dan seleksi yang merugikan. Di sebagian besar produk keuangan terdapat kurangnya pemahaman mengenai potensi keberhasilan dalam transaksi tertentu. Asimetri informasi ini merugikan seseorang.
Jika asimetri informasi ini terjadi sebelum transaksi itu terjadi, hal itu dapat menyebabkan situasi yang disebut dengan seleksi yang merugikan. Artinya, jika pemberi pinjaman itu tidak dapat membedakan transaksi yang baik dari transaksi yang buruk, mereka akan memiliki resiko yang lebih kecil dalam menganggap semua transaksi itu buruk. Nah, adapun masalah lain yang dapat muncul dari asimetri informasi adalah bahaya moral. Ini mengacu pada situasi di mana peminjam mungkin mengambil resiko yang berlebihan jika konsekuensi negatif dari tindakan itu akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Selanjutnya yaitu ada faktor kunci pentingnya lembaga keuangan, itu ada 6. Yang pertama yaitu ada intermediasi, yaitu bank berperan untuk menjadi perantara bagi para nasabah untuk memperoleh laba dari dana yang disimpan atau melakukan peminjaman. Yang kedua yaitu ada diversifikasi, yaitu strategi investasi dengan melakukan investasi pada berbagai finansial supermarket untuk mengurangi resiko. Yang ketiga yaitu ada efisiensi, itu efisiensi informasi dan kontrak yang efektif dalam investasi. Yang keempat yaitu ada pembayaran. Pembayaran ini merupakan pusat transfer pembayaran dan penyimpanan catatan. Yang kelima yaitu ada keamanan. Keamanan yang terjamin dan efektif sehingga menjamin rasa aman bagi nasabah. Yang keenam yaitu hemat biaya. Skala ekonomi dan cakupan dapat mengurangi biaya tambahan transaksi. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Lalu ada bank komersial, asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan koperasi kredit berbagi fungsi perbankan dasar untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Bank komersial mengumpulkan dana melalui simpanan, pinjaman non-simpanan, laba ditahan, dan penerbitan saham. Layanan yang diberikan kepada perorangan yaitu rekening giro dan tabungan, pinjaman, asuransi, dan lainnya. Risiko dari bank komersial ini yaitu risiko kredit, bank membayar pinjamannya sebagian besar pinjaman itu gagal. Suku bunga, kewajiban bank berjangka pendek sementara asetnya berjangka panjang. Perdagangan, bank memiliki meja khusus menanggung resiko dalam perdagangan untuk kepentingan bank. Lalu ada operasional, bank memiliki persyaratan pemrosesan yang besar. Lalu ada bank investasi. Bank investasi menjalankan dua fungsi dasar, yakni bagi perusahaan dan badan pemerintah yang membutuhkan dana. Bank investasi menyediakan serangkaian layanan untuk membantu dalam penggalangan dana tersebut. Bagi investor, bank investasi menjalankan layanan sebagai broker dan dealer dalam memasarkan layanan dan produk keuangan. Beberapa layanannya yaitu sekuritas, jual beli, manajemen aset, dan lainnya. Ada dua aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh banyak bank investasi adalah arbitrase risiko dan perdagangan kepemilikan. Arbitrase risiko adalah strategi yang digunakan dalam berspekulasi tentang keberhasilan penggabungan dua perusahaan. Lalu ada perdagangan kepemilikan atau spekulasi adalah penggunaan modal bank sebagai pokok dalam posisi perdagangan. Bank akan memperoleh laba atau rugi tergantung pada kinerja posisi tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu ada sekuritisasi aset. Sekuritisasi adalah proses menggabungkan pinjaman besar dan menjualnya kepada investor dalam bentuk paket. Bentuk sekuritisasi paling populer adalah hipotek, tetapi juga termasuk pinjaman mobil, mahasiswa, dan piutang kartu kredit. Sekuritas hipotek umumnya berupa mortgage pass-through, di mana seorang wali amanat mengelola pinjaman, mengumpulkan pembayaran, dan mengirimkan dana kepada pemegang sekuritas. Risiko bagi investor adalah peminjaman gagal bayar atau jika suku bunga turun, mereka membiayai kembali dan melunasi pinjaman lebih awal. Selanjutnya itu ada mergers dan akuisisi. Aktivitas merger dan akuisisi oleh perusahaan klien merupakan sumber pendapatan signifikan bagi bank investasi. Mulai dari tahun 1960-an, merger biasanya bersifat aman dengan para penjabat senior bergabung untuk membentuk tim manajemen baru. Namun, perampok perusahaan mempopulerkan pengambilan paksa terhadap perusahaan target yang awalnya tidak mau. Banyak transaksi ini dibiayai dengan dana yang dikumpulkan oleh Michael Milken di Drexel, meningkatkan utang perusahaan target dan mengurangi karyawan untuk mencapai efisiensi operasional. Selanjutnya itu ada prime brokerage, adalah kumpulan layanan yang diberikan bank kepada klien hedge fund. Layanan ini mencakup eksekusi, pinjaman sekuritas, manajemen risiko, dan pembiayaan. Banyak bank juga menyediakan pelaporan dan dukungan teknologi. Mereka bahkan memiliki departemen untuk mencocokkan calon investor dengan klien dana lindungi nilai. Dana lindung nilai merupakan sumber pendapatan signifikan bagi bank, dan mereka berusaha memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengembangkan bisnis perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya itu ada serikat kredit atau credit union.
yang mana memberikan pinjaman konsumen kepada komunitas pengguna. Serikat kredit tersebut dimiliki oleh anggota, nirlaba, dan beroperasi untuk memberikan layanan keuangan ini kepada para anggotanya. Serikat kredit AS serupa dengan serikat kredit dan lembaga simpan pinjam di negara lain. Serikat kredit pertama di Amerika Utara didirikan di Quebec pada tahun 1901 dan yang pertama di Amerika Serikat didirikan di New Hampshire pada tahun 1908. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bank sentral. Bank sentral dapat dianggap sebagai bank bagi bank. Di Amerika Serikat, bank sentral adalah Federal Reserve System atau Fed. Saat ini terdapat sekitar 3.000 bank yang menjadi anggota sistem Federal Reserve. Ini mencakup semua bank berizin nasional dan bank berizin negara bagian yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun peran Fed di Amerika Serikat yaitu mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, menyediakan layanan keuangan pada sistem perbankan, melaksanakan kebijakan moneter untuk mendukung tujuan ekonomi makro, bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, menyediakan layanan perbankan kepada pemerintah Amerika Serikat, dan menerbitkan mata uang. Terdapat 3 alat moneter konvensional. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan cara utama yang digunakan untuk mempengaruhi jumlah cadangan dalam sistem. Melalui meja perdagangan domestik, Federal Reserve Bank of New York, Fed membeli dan menjual instrumen keuangan, biasanya surat berharga negara dan obligasi negara. Yang kedua yaitu tingkat diskonto. Tingkat diskonto yakni tingkat suku bunga yang diberikan berdasarkan jumlah pinjaman suku bunga diskonto atau suku bunga kredit primer, ditentukan oleh Dewan Direktur Bank-Bank Regional Fed dan disetujui oleh Dewan Gubernur. Suku bunga ini dikenakan Fed untuk pinjaman ke bank. Hal yang terakhir yaitu persyaratan cadangan. Persyaratan cadangan menetapkan persentase simpanan yang harus dimiliki bank baik dalam bentuk tunai maupun dalam rekening di Fed. Selanjutnya adalah kebijakan moneter yang tidak konvensional, yang mana peristiwa dramatis seputar krisis keuangan global menyebabkan para pembuat kebijakan bergerak agresif untuk menggunakan kebijakan moneter guna membantu menyelamatkan US serta sistem keuangan dunia. The Fed menggunakan beberapa tingkat kebijakan yang tidak konvensional, termasuk pelonggaran kuantitatif atau QE, dan beberapa twins. Di bawah QE, The Fed membeli aset keuangan dari perbankan, menggunakan harga aset tersebut dan meningkatkan pasokan uang. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, hedge funds, reksadana, dan extend credit funds, yang mana bank bukanlah satu-satunya perusahaan yang efektif di pasar keuangan. Produk interdimensi keuangan tambahan dijual oleh perusahaan yang berdiri sendiri, serta afiliasi bank. Produk asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko, penyediaan pengumpulan dana dalam bentuk premi, dan kemudian diinvestasi di berbagai pasar. Selanjutnya ada shadow banking atau perantara keuangan lainnya. Ada beberapa pelayanan keuangan lainnya yang menyediakan pembiayaan di luar modalisasi tradisional yang saat ini tidak berada dalam cakupan regulasi federal. Faktanya peningkatan regulasi produk dan pasar keuangan telah menjadikan kontributor utama bagi perkembangannya. Produk-produk ini dapat dianggap memenuhi kebutuhan kredit di luar saluran perbankan yang umum. Produknya yaitu bank investasi, memberi pinjaman, hipotek, dana pasar uang, perusahaan asuransi, dana lindung nilai, dana ekuitas swasta, pemberian pinjaman gajian, dan pemberian pinjaman gajian. Selanjutnya adalah inovasi histori di lembaga keuangan besar. Munculnya shadow banking hanya manifestasi terbaru dari inovasi dalam keuangan. Banyak produk fintech termasuk dalam klasifikasi ini, dan gelombang distributif fintech saat ini bisa dibilang merupakan kekuatan inovasi yang paling signifikan dan luas jangkauannya di lembaga keuangan. Selanjutnya adalah aplikasi fintech. Bank Penantara ini adalah supporter dalam modal perkembangan yang semata-mata atau terutama didasarkan pada fitur-fitur seperti semua bergerak, mudah digunakan, digeserkan oleh data, diinginkan oleh kecerdasan buatan,
di antarmuka pemrograman aplikasi terbuka tanpa biaya fluktuasi asing, penasehat investasi robotik, dan transfer uang yang mudah dengan sedikit atau tanpa bangunan fisik dan infrastruktur lama. Bank-bank ini memiliki keunggulan biaya yang signifikan dan seringkali tunda pada regulasi yang lebih longgar. Selanjutnya adalah bank digital terbaik dunia. BDS ini didirikan oleh perusahaan Singapura pada tahun 1968. Baru-baru ini DBS mengadopsi teknologi yang dinobatkan sebagai bank digital terbaik dunia pada tahun 2016. Sekitar setengah dari populasi Singapura menggunakan akses daring DBS dan lebih dari seperempatnya menggunakan ponsel. Bank tersebut tidak hanya melakukan beberapa transaksi secara digital, tapi juga mempunyai inovasi digital dalam setiap layanan banknya.